waktu menjadi salah satu rujukan dalam perjanjian lama dan baru pada abad ketiga Tidak sampai keempat. juga, tidak juga. Itu tidak satu-satunya menjadi rujukan. Kan masih banyak juga naskah-naskah yang lebih tua daripada Ya, Sinaiticus. oke. Seperti Sekarang di misalnya, mana? seperti Pakai misalnya. data lah, Dis. Pakai data, Dis. Saya kan pakai data terus kan, Oke, meskipun baik, kamu baik. tolak ya. Baik, baik. Ya, Saya bukakan ini Sinaiticus datanya. coba. Saya Ya, bukakan. coba Sinaiticus. Ya, baik kan. Nulisnya Dis ya. Lama kali, Dis. Suaramu anu. Kok lama kali? Mana? Tampain di layar nih datanya. Bentar ya. Iya. Zalamtu sunnata. Ya, jadi kita itu ada namanya Museum Bible ya. Nih. Nih Pak Ustadz, kalau memang langsung mau datang, mau ini, itu tempatnya ada di Dallas ya, Dallas di Texas ya. Mana itu? Mananya condet, Dis? Waduh. Daerah mana itu? Iya, masalahnya Pak Ustadz membawa tema yang di dalam ini, masalahnya saya nggak pakai StreamYard loh. Kalau StreamYard kan bisa langsung kita ini, nggak, kalau nggak disimpan di galeri gimana saya bisa nunjuknya? Nggak, Saya harus ditampain di keluar layar aja. lagi. Gimana? Kamu ya apa? Ditunjukin di layar aja biar kita. Saya bener bukan ya, bukan sedang ngetes. Saya pengen tahu beneran gitu loh. Saya pengen tahu beneran soalnya itu kayaknya penting bagi saya, penting. Anggaplah saya bertanya kepada seorang Edis lah gitulah. Iya, tapi masalahnya di galerinya tidak saya simpan di sini gitu loh. Di mana tersimpannya? Kan kalau saya ingin menampilkan di layar harus saya simpan dulu semuanya. Nggak apa-apa, disimpan aja dulu. Nanti kita tunjukin bareng-bareng di sini. Balik lagi jadinya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Banyak itu manuskrip tentang Bible itu loh. Saya nanya satu, Sinaiticus saja. Coba ya, saya sebentar saya nyalakan. Saya harus menyalakan laptop lagi nih, itu bagaimana nih? Iya. Nih. Oke, saya ambil HP aja lah ya, sebentar. Oke. Kita ada manuskrip seperti itu, ada bidangnya sendiri, Pak Ustadz. Cuman yang saya bingung itu Pak Ustadz itu kok nggak ngaca gitu loh. Nanti saya tanyain manuskrip Quran bingung. Nih, ini kan buka aja Wikipedia nih tentang manuskrip Bible, kan lengkap semua di sini nih. Nih. Yang Sinaiticus, Dis. Oh ya, tinggal klik saja di pencarian Google, kan semua sudah ada tuh. Nih. Coba lihatkan ke saya. Kok pakai Wikipedia, Dis? Terus mau pakai apa? Sumbernya harus dari Pak Ustadz gitu. Harus dari masjid Enggak. gitu. Ya. Kalau Wikipedia bisa repot. diedit soalnya. Wikipedia itu bisa diedit, Dis. Ini kan ada semua ini, Masoretic Text, Aleppo Codex, banyak ini kalau masalah Codex, Vulgata, Targum, Aramaik, banyak sekali. Orang Kristen tuh paling banyak manuskripnya tuh. Tuh, lengkap semua. Saya nanya satu, Dis, yang Sinaiticus coba tunjukin ke saya. Oh, yang Sinaiticus, oke. Ya. Codex Sinaiticus ya. Codex. Lengkap di sini, kita nggak ada kita tutupin tuh. Tuh. Ya, coba dibaca itu, diartikan coba, Dis. Itu siapa penulisnya, Dis? Ya, ini Codex Sinaiticus ya.
di abad ke sebentar, abadnya ke berapa ini? Codex Sinaiticus ini. Ini manuskripnya abadnya abad ke-4. Atau lebih tepatnya 325 Anno Domini. Artinya tahun 325 Masehi. Ditemukan di Sinai tahun 1844. Sekarang ada di Penulisnya? British Library. Penulisnya Penulisnya apa? siapa? Sinaiticus, kodeknya itu. Maksudnya nama penulisnya gitu. Iya, sejarah kepenulisannya gimana, Dis? Sejarah kepenulisannya ini kan Bible yang salah satu Bible yang masih utuh dari tahun 325. Sejarah penulisannya tentu ini disalin dari naskah-naskah yang lama. Kenapa kita mempunyai teori bahwa ini disalin dari naskah yang lama? Karena ada naskah yang lebih tua dari ini. Berarti itu semacam temuan ya, tulisan nemu gitu ya? Bible yang ditulis manual pakai tangan yang terlengkap. Karena tidak semua Bible yang ditulis pakai tangan atau manuskrip itu dia masih utuh dari Kejadian sampai dari Matius sampai Wahyu. Sebagian itu hanya Matius saja, itu pun hanya tinggal berapa lembar gitu. Kalau Penulisnya utuh yang siapa? paling tua Itu kan keterangannya tadi kata Mas Edis kan itu temuan, nggak bahas penulisannya, temuan kan. Itu nemunya kan ada di mana itu tadi? di gereja, ini di biara ini, Ya, di biara di Sinai ya. atau di Mesir. Otomatis kan orang kalau nemu kertas tulisannya kitab suci kan pasti orang itu yang pertama kali siapa nih penulisnya kan gitu dulu, nggak langsung mengesahkan dulu kan? Oh, gini. Jadi begini Pak Ustadz. Ah, ini mungkin mereka ini macam oh, logika mereka itu begitu. Oke, nanti kubalikkan sama Islam ya. Gini. Jadi kalau kita baca di apa namanya? Misalnya ini kitab besar ya. Nih. Di Kitab mana? Di besar. Wikipedia. Kok Wikipedia sih? Kan kamu yang bukanya Wikipedia tadi, Dis. Terus harus buka dari website masjid gitu? Tidak apa-apa lah, terserah lah. Enggak, aneh banget loh dia. Masa kita harus dibuka Iya, dari Pak. masjid, gimana sih Pak Ustadz Wahab ini? Saya kira seperti kalau Kodeks Sinaiticus ya, sampean akan membuka The Sefaria kah, apakah. Jadi Oh enggak, website Sefaria yang itu resmi. Sefaria itu malah mudah banget itu. Contoh mungkin Enggak, ada Sefaria website itu yang malah resmi. bikinan kemarin sore. Oh, kalau Wikipedia Bukan, ini kan websitenya Wikipedia, tetapi fotonya ini foto manuskrip Codex Sinaiticus. Gimana sih? kamu nunjukin foto itu ngapain? Kan katanya mau lihat manuskripnya. Saya itu sering buka manuskrip Sinaiticus. Yang saya tanya sejarah kepenulisannya, Dis. Sejarah kepenulisannya. Codex Ngapain ini nunjukin kayak gitu? katanya pengen tahu Codex Sinaiticus Saya sudah seperti tahu apa. lah. Saya sudah tahu sejarah kepenulisannya yang saya tanya. Sejarah kepenulisannya disalin dari naskah-naskah sebelumnya, sudah pasti. Mana keterangannya itu? Mana keterangannya itu? Disalin dari Enggak naskah-naskah ditulis seperti sebelumnya itu. Naskah ini ditulis dengan enggak, bukan begitu. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu disalin dari naskah-naskah sebelumnya? Dari ditemukannya kodeks yang lebih tua dari ini. Tapi wujudnya nggak lengkap. Nah, itu keterangan kamu itu diambil dari mana gitu loh. Keterangannya. Iya, kamu nerangkan seperti itu tuh dasarnya dari mana, Dis? Oke, saya tanya Pak Ustadz balik. Pak Ustadz. Kok nanya balik sih? Dis? Nggak bisa Saya- ditanya balik dia. Masa dia nggak bisa ditanya baru balik nih? bertanya sekali Takut nih loh. tanya balik nih. Kan sudah saya baru bertanya jelaskan. sekali loh, Dis. Pak Ustadz, Mana? dengarkan penjelasan Datanya saya. mana? Gini, Datanya dengarkan mana? penjelasan saya. Kekristenan itu kan sudah ada sebelum tahun 325 umur kodeks ini ditemukan. Setuju atau tidak setuju? Lanjut aja keterangannya, nanti baru saya bantah. Sebelum kodeks ini ada atau manuskrip yang lebih tua dari Codex Sinaiticus ini jumlahnya ada banyak. Yang lebih Saya tua kan dari nanya ini. satu.
Saya cuma nanya satu, yang itu aja yang saya tanyakan. Sejarah penulisannya bagaimana? Anda tunjukkan data, kasih tahu ke saya apa yang harus saya baca tentang sejarah itu, penulisannya baru selesai. Gitu aja, tidak usah ribet kemana-mana kayak gangsing. Ya, ya Gis. gampang kalau masalah itu. Intinya kodeks kalau yang gampang lebih mana? tua, kodeks yang lebih Kalau tua gampang, dari kodeks mana? Sinaiticus ini banyak. Saya gak nanya yang lain, nanya Sinaiticus ini aja. Gak usah ke yang lain. Kan sudah saya jelaskan. Iya, mana datanya itu? Kalau ini nanti keterangannya itu adalah diambil dari beberapa manuskrip yang sebelumnya begini. Itu apa yang harus saya baca sebagai referensi? Oh, Gis? berarti harus ditulis di situ maunya gitu. Loh, terus referensinya pakai apa? Nggak usah referensi, cuma gitu aja. Iya pakai logika lah. Kalau umat Logika. muslim memang nggak punya logika lagi ya penderitaan lo. Kalau itu derita lo. Berarti pakai logika. Iyalah. Astagfirullah di. Kalau muslim kan biasa nggak pakai logika ya nggak tahu kalau masalah itu. Sudahlah. Saya kira ada datanya, guys. Pakai logika, guys. Yang dibuka Wikipedia, guys. Tapi ngakunya bertahun-tahun hatam Al-Quran, baca Al-Quran, ditanyain kitabnya sendiri maka pakai logika katanya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, itu ya. Itu cuma contoh teman-teman ya, bahwa mereka yang garang membahas kitab suci Al-Quran, sebenarnya mereka bodoh masalah kitabnya sendiri. Mereka itu sebenarnya sangat awam terhadap kitab sendiri. Mereka sok-sokan saja ingin bertanya Al-Quran lah ya, ingin menafsiri Al-Quran, ingin mencari kelemahan Al-Quran. Padahal kitab sendiri aja, penulisannya aja pusing dia. Itu hanya sebagai contoh bahwa orang-orang Kristen yang kemudian mencoba mengkritik Al-Quran tanpa ilmu, tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar balaghah, tidak belajar usul fikih, tidak belajar ulumul Quran, tidak belajar mantik, tidak belajar nahwu sharaf, tidak belajar hanya dengan terjemahan dia mencoba mengkritik Al-Quran, padahal kitabnya sendiri dia bodoh, guys. Itu hanya contoh saja sebenarnya. Dari dulu Edis itu selalu bertanya, saya menjawab. Tadi baru kena satu pertanyaan aja dia sudah tumbang kan? Akhirnya jawab pakai logika katanya, yang dibuka Wikipedia. Bayangkan. Sedangkan kita dituntut untuk membuka tafsir, membuka mantik, membuka referensi. Sedangkan mereka cukup Wikipedia. Cukup Wikipedia mereka. Gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi wayaballah, Allah apa namanya itu? Menghindarkan hal itu, ya menghindar. Allah tidak mau hal itu akan terjadi. Dan bahkan Allah menyempurnakan cahayanya. Seperti itu. Alhamdulillah. Yang penting kita tahu aja kualitas pemahaman dia tentang kitabnya dia dulu sebelum mereka itu membahas Al-Quran, kan gitu, guys. Mana tuh si Edis? Gak tahu saya, teman-teman. Saya males ngobrol sama orang yang sok-sokan ngeritik Quran, ternyata ditanyain satu kali langsung pakai logika, Wikipedia lagi. Dan sekarang kita tahu ya bahwa pembela Imaduddin ini ternyata banyak yang Kristen loh.
Dari tadi saya lihat akunnya itu banyak yang Kristen dan mereka membela Edis. Ke